sumber daya untuk kepentingan nasional, sumber daya dari semula sebagai instrumen pendapatan atau devisa, kita rubah menjadi instrumen pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan mendapatkan di hulunya, tapi mendapatkan di hilirnya. Strategi itu yang kita lakukan, value added. Next, besar penduduk. Yang kedua, besar penduduk. Penduduk harus menjadi modal kekuatan kita. Indonesia menghadapi double bonus. Tapi ini di sini harus ada kehati-hatian kita. Dan disinilah peran dari institut, dari perguruan-perguruan tinggi. Perubahan struktur umur penduduk dan menurunnya beban ketergantungan memberikan peluang yang disebut bonus demografi. Amerika, Eropa, Jepang, negara-negara maju mengalami aging. 45% di tahun 2030-an separuh dari penduduk yang bekerja. Separuh mereka aging. Memang kita sekarang separuh yang bekerja dibanding jumlah penduduk, tapi yang separuh masih kecil. Mereka akan menjadi produktif, sedangkan negara-negara pada 2030 aging. Saudara sekalian, kalau kita tidak bisa meningkatkan the quality of human capital kita, maka pada selepas 2030 kita pun mengalami aging. Bayangkan kalau aging miskin lagi. Luar biasa susahnya kita. Oleh sebab itu, kita harus bekerja keras mulai sekarang ini untuk meningkatkan yang disebut double bonus demografi itu menjadi manusia-manusia yang memiliki inovasi, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu modal kedua kita. Dan ini saya hanya menggambarkan, ini struktur demografi, next slide. Ini struktur demografi yang relatif muda dan produktif. Bahkan ketika istilah Meksiko, Indonesia, South Korea, dan Turki dikategorikan ya sebagai negara yang memiliki kecepatan pertumbuhan dan merupakan negara dengan investasi dan kekuatan baru, ya ini oleh Goldman Sachs yang mengatakan akronim baru itu. Kenapa masuk ke situ? Salah satunya adalah penduduk yang relatif produktif muda, tapi yang mencengangkan kita adalah dalam 10 tahun sedikit negara yang bisa melipat duakan economic outputnya. Indonesia dalam 10 tahun melipat tigakan economic outputnya. Luar biasa. Kalau saudara sekalian membaca studinya McKinsey, dia mengatakan ketika revolusi industri dilaksanakan pada pertengahan abad 17, Inggris sebagai motornya memerlukan waktu 150 tahun untuk melipat duakan economic outputnya. Amerika memerlukan waktu 50 tahun, 1 abad kemudian. Tapi ketika China dan India melakukan industrialisasi, dia hanya membutuhkan waktu 12 tahun untuk melipat duakan economic outputnya. Itu yang saya katakan, perubahan menuju ke arah Asia dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sangat tinggi, 100 kali lipat lebih cepat pada masa era revolusi industri. Dan ini diintervensi oleh teknologi yang bergerak begitu cepat. Jadi saudara sekalian, kita sadar betul apa yang tantangan kita, apa yang harus kita rumuskan, kemana kita bergerak. Next. Nah, peluang dan tantangan lain adalah Indonesia harus memanfaatkan integrasi regional. Tadi saya sudah mengatakan akan ada regionalisasi di dalam free trade agreement. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan free trade. Saya ingin adalah economic partnership. Cooperation Economic Partnership, CEPA. Artinya trade and investment. Nggak boleh berdiri sendiri trade. Karena ini mengakibatkan kita bisa kehilangan peluang. Sebab kita belum begitu tangguh untuk berfree trade dengan negara-negara maju. Namun kita harus mengatur, tidak boleh menghindar dari itu. Namun harus ada satu protokol lain yang disebut dengan capacity building. Meningkatkan kapasitas kita untuk equitable terhadap negara-negara maju. Nah, harus memenangkan persaingan ini. ASEAN 3 triliun US dollar size-nya. ASEAN plus 6 hampir 20 triliun US dollar size ekonominya. Oleh sebab itu kita harus memenangkan persaingan sebagai di negara ASEAN dan integrasi regional ini.